Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Ribrata Salata, lewat sapaan firman Tuhan pada malam hari ini melalui channel Berita Injil edisi Selasa tanggal 12 Juli tahun 2022. Kiranya saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, kuat, penuh damai sejahtera, penuh sukacita, dan dilimpahi berkat-berkat Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena begitu limpah kasih Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya dalam sepanjang hari ini. Kami Tuhan berkati, Tuhan mampukan untuk bisa melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya apa yang kami kerjakan di sepanjang hari ini terus memuliakan nama Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Malam ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami sungguh menyadari bahwa firman ini yang akan menopang kami, menolong kami dalam menjalani hari-hari hidup kami ke depan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah. Kami mau terus mendekat kepadamu, mengerti kebenaran firman Tuhan, untuk kemudian kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Ampuni salah dan dosa kami, dan terima kami yang datang berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan malam hari ini akan kita baca dari kitab Lukas 21 ayatnya yang ke-6. Lukas 21 ayat 6. Firman Tuhan. Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh berbahagia setiap kita yang masih dimungkinkan oleh Tuhan untuk membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan malam hari ini dalam satu tema, Tuhan Yesus mengatur semua. Tuhan Yesus mengatur semua. Saudara-saudara, kenapa selalu ada penderitaan dalam hidup? Kenapa kita sebagai manusia mengalami namanya kedukaan, kepedihan, kekecewaan, perpisahan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kerap kali muncul, dan itu juga menjadi pertanyaan buat saya pribadi. Saya lalu merenungkan ayat emas yang kita baca ini. Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Bait Allah adalah tempat ibadah yang menjadi kebanggaan orang Yahudi. Kemegahan dan kebanggaannya membuat kesan tempat itu tidak bisa runtuh. Namun Yesus memberikan nubuatan tentang keruntuhan bait Allah. Dia sedang menyatakan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang kuat bisa lemah, yang jaya bisa tidak berdaya, yang megah bisa punah. Semua ada batasnya, semua ada waktunya. Demikian pula dengan saudara dan saya. Sebagai manusia kita tidak akan terus bahagia, tidak mungkin terus sehat, atau tidak terus-menerus berjaya. Semua akan ada masa kadaluarsanya. Pertanyaannya, kenapa harus ada batasnya? Karena kita memang manusia yang terbatas. Saudara dan saya perlu belajar seimbang dalam berkata-kata dan diam, senang dan sedih, berjumpa dan berpisah, duduk dan berdiri, serta bergerak dan beristirahat.
Karena memang pasti akan ada kehilangan, kesendirian, kesedihan. Namun jangan lupa pula untuk bersukacita, merayakan kemenangan dan keberhasilan serta tertawa. Jalani hidup ini dengan ringan hati, atau dalam istilah gaulnya, enjoy aja deh. Belajarlah menikmati setiap warna kehidupan di setiap musim kehidupan. Ingat, hidup harus seimbang. Jangan hanya bertanya kenapa semua ini terjadi ketika kehilangan, kerugian, dan kepedihan sedang kita alami. Kita bahkan tidak pernah bertanya-tanya kepada Tuhan ketika mendapat berkat, keberhasilan, dan kemenangan. Tuhan, kenapa aku berhasil? Tuhan Yesus, di mana Engkau ketika aku untung besar? Ya Allah, kenapa kemenangan demi kemenangan ini kualami? Pernahkah kita demikian? Makanya saudara-saudara, mari kita merefleksikan diri supaya bisa menghadapi hari-hari depan dengan lebih siap hati. Entah gelap, entah terang, bukan hal yang menakutkan lagi untuk kita, karena kita tahu Tuhan Yesus mengatur semuanya itu, dan tidak ada yang kebetulan dalam hidup orang percaya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami dalam surga, firman Tuhan malam hari ini mau mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus berdaulat atas kehidupan kami. Masa depan ada di dalam tangan pengasihannya. Maka Dia pula lah yang akan mengatur kehidupan kami. Baik ketika kami mengalami sukacita, duka cita, semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu kami mau terus berserah, mau terus taat, mau terus setia melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Kami mohon tuntunan-Mu Tuhan, pimpinan-Mu untuk terus menopang kehidupan kami, menolong kami untuk kami boleh berjalan kuat bersama dengan Engkau, melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami boleh menyatakan kemuliaan hanya bagi Tuhan semata. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang punya pergumulan, punya masalah, punya beban kehidupan. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan jawaban. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan akan terus menguatkan saudara-saudara kami yang punya pergumulan, punya masalah berat dalam hidupnya, dan akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan juga pulihkan. Tuhan berkenan menyembuhkan mereka melalui cara Tuhan sendiri, sehingga mereka boleh kembali pulih dan boleh menjalani aktivitas mereka, boleh menjalani hari-hari hidup mereka ke depan oleh karena berkenanan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya terus memelihara, terus menuntun kehidupan mereka, sehingga mereka pun boleh merasakan tangan kasih Tuhan yang memberikan damai sejahtera, sukacita dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan juga memberkati. Tuhan terus menuntun para pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Kiranya mereka terus diberikan hikmat, bijaksana, kesetiaan, tanggung jawab untuk melaksanakan dengan baik, dengan penuh rasa takut akan Tuhan, sehingga kami boleh merasakan rasa aman, tentram, damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan melalui para pemerintah kami. Malam ini kami akan beristirahat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, jauhkan kami daripada segala yang jahat, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, dengan nyenyak. Dan besok atas perkenanan Tuhan pula kami dibangunkan, diberikan tubuh yang sehat untuk melanjutkan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, yang kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami.
dan yang juga telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam.